Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh peserta mini webinar PT Gandasari Eka Satya tahun 2025. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur berkat kehadirat Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama menimba ilmu di acara waktunya mini webinar PT Gandasari Eka Satya dengan tema pentingnya litium untuk kesehatan mental bipolar. Yang kedua, kami ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Widya Ambasari selaku Area Sales Manager 2, Bapak Hari Sulistyo selaku Area Sales Manager 1, yang kami hormati Mbak Faradila Mai Cantikawati selaku Business Product Development POCT di PT Gandasari Eka Satya yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Serta tidak lupa kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Dokter, peserta acara mini webinar PT Gandasari Eka Satya di tahun 2025 yang berbahagia. Selama 1 jam ke depan bersama saya Zidan Dava selaku Master of Ceremony pada acara waktunya mini webinar kali ini dengan tema pentingnya litium untuk kesehatan mental bipolar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya melakukan pemeriksaan elektrolit, apa saja gejala bipolar, siapa saja yang memerlukan pemeriksaan litium, serta manfaat pemeriksaan litium. Nah, sebelum masuk ke dalam inti acara mini webinar kali ini, kami himbau kepada seluruh peserta mini webinar untuk mematikan mikrofon selama pemaparan berlangsung. Kami sampaikan juga untuk seluruh peserta mini webinar untuk mengisi link absensi yang telah kami kirimkan pada kolom chat. Dan apabila Bapak, Ibu, Dokter terdapat hal yang ingin ditanyakan dapat bertanya pada sesi tanya jawab serta menulis pertanyaannya pada kolom chat dengan format nama, garis miring, instansi, garis miring, pertanyaan. Atau dapat juga berinteraksi langsung dengan narasumber dengan cara raise hand terlebih dahulu, kemudian setelah dipersilahkan dapat berinteraksi atau bertanya langsung kepada narasumber kita hari ini. Nah, serta nanti di akhir webinar akan kami pilih beberapa pemenang untuk pertanyaan paling menarik dan berhak mendapatkan hadiah dari kami. Jadi terus ikuti webinar kali ini sampai akhir ya. Nah, selanjutnya yaitu sesi yang paling ditunggu-tunggu yaitu pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Mbak Faradila dengan tema pentingnya litium untuk kesehatan mental bipolar. Halo Mbak Farah, sudah siap mengisi webinar kali ini? Sudah siap, Mas Zidan. Oke, siap sekali ya Mbak Farah ya. Ya, tentunya, Mas. Nah, saya sedikit penasaran nih Mbak Farah. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pemeriksaan litium pada pemeriksaan elektrolit. Betul ya Mbak Farah? Ya, betul sekali, Mas Zidan. Oke, nah karena kita tema hari ini yaitu mengenai kesehatan mental. Nah, di tengah isu mental health atau kesehatan mental saat ini, kenapa sih Kak kita perlu melakukan pemeriksaan litium? Oke, Mas Zidan. Jadi untuk mungkin menjawab pertanyaan dari Mas Zidan ya terkait pentingnya pemeriksaan litium untuk kesehatan mental bipolar, mungkin alangkah baiknya jika mengikuti sesi ini sampai selesai ya Mas Zidan ya untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan Mas Zidan tersebut. Oke, wah menarik sekali nih ya Mbak Farah ya. Nah, mengingat waktu kita cukup singkat kali ini, langsung saja Mbak Farah, kepada Mbak Farah, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Mas Zidan, terima kasih. Saya izin untuk share screen ya, Mas Zidan. Ya, silahkan Mbak Farah. Baik, apakah slide-nya sudah tertampil, Mas? Slide-nya sudah tertampil Mbak Farah. Bisa Oke, dimulai Mbak. oke, baik, Mas Zidan. Terima kasih, Mas Zidan, atas waktu yang sudah diberikan kepada saya.
Kemudian sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat bergabung di acara waktunya mini webinar PT Gandasari Eka Satya dengan tema hari ini yaitu pentingnya pemeriksaan litium untuk kesehatan mental bipolar. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Faradila Mei Cantikawati, selaku Business Product Development POCT dari PT Gandasari Eka Satya. Mungkin sebelum masuk ke poin utama terkait tema hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan singkat terkait profil perusahaan dari PT Gandasari Eka Satya. Jadi untuk PT Gandasari Eka Satya sendiri itu sudah berdiri 30 tahun di bidang distribusi alat kesehatan, laboratorium, dan juga diagnostik. Kami memiliki kantor pusat di Slipi, Kemanggisan Ilir Raya, Jakarta Barat, dan juga memiliki 3 kantor cabang di Surakarta, Bandung, dan Surabaya. Kemudian kami juga memiliki 3 divisi perusahaan. Yang pertama yaitu divisi in vitro diagnostik yang mencakup alat hematologi analyzer baik 3 div maupun 5 div, baik juga untuk human maupun juga untuk veteriner. Kemudian kami juga mengimpor dan mendistribusikan alat analisa gas darah, baik yang POCT atau reagen kering, dan juga reagen basah, Gastat, dari perusahaan Teknomedika Jepang, dan juga ada alat elektrolit dari Diamond dengan merek Smartlight Plus. Kemudian untuk divisi perusahaan yang kedua, yaitu ada divisi POCT yang meliputi alat glukosameter untuk manusia dan juga untuk hewan. Untuk manusia di sini kita ada merek Glucogas dari Taiwan, kemudian ada juga VacuPet di sini dari VivaCheck dari Cina untuk pengukuran glukosa hewan anjing dan juga kucing. Kemudian ada juga produk dari Green Cross Korea, yaitu meliputi alat HbA1c, Green Care A1C, kemudian ada juga pemeriksaan untuk lipid panel, yaitu Green Care Lipid, dan CeraCheck HB untuk pemeriksaan hemoglobin. Kemudian untuk divisi perusahaan yang ketiga, ada divisi saintifik, ini yang mencakup terkait BHP, ada Kopan untuk produk swab dan juga media transport, kemudian ada Kondalab untuk media kultur, kemudian Meter Omega untuk split analisa gas darah, kemudian ada juga Goselin dan juga Plastilab untuk BHP seperti Petri dish dan juga urin container. Kemudian untuk yang lain-lainnya, di sini ada Kencare dan juga ada dari Teknomedika yaitu BC Robo untuk labeling tube otomatis. Oke, jadi tidak perlu berlama-lama untuk efisiensi waktu. Mungkin yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang kesehatan mental atau seperti yang Mas Jidan sampaikan yaitu terkait mental health. Kalau misalkan bahasa anak zaman sekarang. Nah, untuk kesehatan mental itu seperti apa? Pengertiannya seperti apa? Nah, ini kita akan bahas terlebih dahulu. Jadi untuk kesehatan mental adalah keadaan di mana seseorang itu mempunyai kesejahteraan yang terlihat dari dalam dirinya, yang mana dia mampu mengatasi tekanan hidup dalam berbagai situasi dan dapat bekerja secara produktif tentunya. Dan ternyata beberapa peristiwa di dalam hidup itu cukup berpengaruh pada kesehatan mental seseorang. Sebagai contoh di sini adalah misalkan pelecehan saat usia dini, kemudian perasaan yang mengganjal atau yang ditumpuk, yang dipendam sehingga menyebabkan stres dalam jangka waktu yang lama tanpa dilakukan penanganan yang tepat dan cepat. Kemudian ada juga mungkin terkait dengan kekerasan di dalam rumah tangga atau KDRT. Kemudian selanjutnya terkait macam-macam penyakit kesehatan mental yang umumnya itu terjadi di Indonesia, yaitu yang pertama ada depresi. Yang mana depresi adalah gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya akan terus merasa sedih. Dan untuk seseorang yang menderita depresi, di sini perasaan sedihnya itu berlangsung selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan gitu. Jadi berbeda dengan perasaan sedih biasa yang mungkin hanya berlangsung selama beberapa hari gitu. Kemudian yang kedua ada skizofrenia.
Ini di mana gangguan mental yang menimbulkan keluhan halusinasi, delusi, serta kekacauan dalam berpikir dan berperilaku. Di mana nanti penderita itu akan sulit membedakan antara kenyataan dengan mana yang hasil dari pikirannya sendiri, seperti itu. Selain depresi, skizofrenia, itu juga ada beberapa sebenarnya untuk macam-macam penyakit kesehatan mental atau mental health seperti OCD, kemudian gangguan kecemasan, atau juga panic attack gitu. Nah, sesuai dengan tema hari ini, bipolar. Nah, mungkin juga Bapak Ibu, rekan-rekan sudah familiar atau sudah mengetahui tentang bipolar itu apa dan gejalanya seperti apa. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan kembali terkait bipolar dan juga gejala-gejalanya, di mana bipolar itu merupakan gangguan psikologis yang berkaitan dengan perubahan mood atau suasana hati seseorang, di mana seseorang akan cepat sekali merasa sangat sedih atau depresi pada periode tertentu, tetapi kemudian juga bisa menjadi sangat senang atau mania dalam periode yang lain, seperti itu. Atau mungkin untuk zaman sekarang bisa juga disebut dengan mood swing, seperti itu. Kemudian terkait gejala dari bipolar sendiri, ini ada dua, yaitu gejala mania dan juga gejala depresi. Untuk gejala mania sendiri, sesuai dengan namanya, mania itu terkait dengan perasaan bahagia atau senang yang berlebihan. Kemudian si penderita juga secara tiba-tiba mungkin akan merasa sangat bersemangat, kemudian memiliki tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi gitu. Sebaliknya dengan gejala depresi, itu si penderita akan merasa sangat sedih ataupun putus asa, kemudian hilangnya semangat untuk beraktivitas, kemudian jadi lemah, lesu, dan sampai di tahap yang sangat ekstrim, Bapak Ibu, itu mungkin sampai dengan munculnya keinginan untuk melakukan bunuh diri. Kemudian terkait dengan mungkin penanganan ataupun pengobatan bipolar, itu bisa dilakukan dengan yang pertama, yaitu obat-obatan yang tentunya sudah diresepkan oleh para klinisi atau para dokter. Kemudian yang kedua adalah psikoterapi. Untuk yang pertama, untuk obat-obatan sendiri, di sini ada beberapa macam mungkin nantinya, yaitu ada obat penyeimbang suasana hati. Di sini juga mungkin macamnya ada beberapa, dan ternyata salah satunya itu adalah obat yang mengandung litium. Kemudian ada juga obat untuk anti kejangnya, untuk antipsikotik dan juga anti depresan, seperti itu. Kemudian untuk yang psikoterapi, di sini untuk psikoterapi itu bisa yang pertama dilakukannya interpersonal and social rhythm therapy, di mana nanti si penderita akan dibantu mengatur pola aktivitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti mengatur pola tidur dan juga pola makan. Kemudian yang kedua, ada cognitive behavioral therapy, itu nanti penderita juga akan dibantu mengidentifikasi atau mengatasi perilaku ataupun kondisi yang dapat memicu timbulnya gejala bipolar. Dan untuk yang ketiga itu dilakukannya psikoedukasi. Jadi nanti dari klinisi akan memberikan informasi maupun edukasi terkait penyakit bipolar ini kepada keluarga maupun terhadap penderitanya. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian lanjut lagi mungkin terkait dengan pengobatan bipolar yang ternyata untuk penyeimbang suasana hati ya, karena bipolar itu kan berhubungan dengan mood swing seseorang. Jadi salah satu kandungan yang paling banyak digunakan dan dipelajari untuk mengobati gangguan bipolar adalah kandungan litium. Dan studi juga menunjukkan bahwa kandungan litium ini dapat secara signifikan itu mengurangi resiko bunuh diri dan membantu mencegah fase mania dan juga fase depresi atau fase putus asa. Nah, karena suatu kandungan ini nantinya nantinya akan dikonsumsi oleh penderita, oleh sebab itu, kadar litium di dalam darah maupun kadar litium di dalam tubuh seseorang itu harus berada dalam kisaran tertentu untuk mengelola gejala gangguan bipolar dan untuk mengelola kondisi kesehatan lainnya secara efektif. Oleh sebab itu, diperlukannya pemeriksaan litium.
Kemudian mungkin ini ya yang menjawab pertanyaan dari Mas Didan dan juga Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Mengapa pemeriksaan litium ini penting untuk penderita bipolar? Ya, di sini terjawab ya Mas Didan, di mana sebelum si penderita itu mengkonsumsi obat-obatan tertentu, terutama obat-obatan yang mengandung litium, pemeriksaan litium ini digunakan untuk mendeteksi kadar litium di dalam darah, sehingga nantinya dokter bisa menetapkan jumlah dosis terapi litium yang akan digunakan. Nah, setelah mungkin diketahui dosis litium yang tepat, pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan litium lanjutan ini mungkin juga akan dilakukan atau diperlukan untuk memastikan bahwa kadar litium pasien itu tetap berada dalam kisaran terapeutik. Seperti itu. Kemudian yang kedua, selain untuk memonitoring dalam pemakaian obat litium, ternyata pemeriksaan litium itu juga dapat digunakan untuk membantu menegakkan diagnosis terkait dengan silent atau syndrome of irreversible lithium effectuated neurotoxicity. Itu jika kadarnya lebih dari 1,5 mili ekuivalen per liter. Kemudian selain itu juga digunakan untuk mengetahui apakah ada keracunan litium di dalam tubuh seseorang yang dikenal atau yang disebut sebagai toksisitas litium. Nah, untuk mengetahui kadar litium di dalam darah, di dalam tubuh seseorang, itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan elektrolit. Nah, mungkin di sini juga Bapak, Ibu sudah mengetahui tentang pemeriksaan elektrolit atau apa itu elektrolit. Gitu. Yang mana elektrolit sendiri adalah mineral yang bermuatan listrik yang terdapat di dalam sel, jaringan, dan cairan tubuh, termasuk di dalam darah, urin, dan juga keringat. Dan elektrolit ini sangat penting untuk tubuh dan harus berada dalam konsentrasi atau kadar tertentu untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh, mengatur pH, dan juga mendukung fungsi organ tubuh lainnya. Selanjutnya, untuk nilai normal dari elektrolit sendiri, ini juga bisa disesuaikan dengan nilai normal yang mungkin menjadi referensi rumah sakit jika mempunyai literatur sendiri untuk nilai normal dari masing-masing parameter elektrolit. Di sini untuk nilai normal dari parameter natrium itu ada 135 sampai 145 milimol per liter, dan untuk kalium 3,5 sampai 5,3 milimol per liter. Kemudian ada chloride itu 100 sampai 106 milimol per liter, kalsium 8,5 sampai 10,5 milimol per liter, dan yang terakhir yaitu litium dengan nilai normal 0,6 sampai 1,2 mili ekuivalen per liter. Dan selain digunakan untuk mengukur kadar elektrolit, ternyata pemeriksaan elektrolit ini memiliki banyak sekali fungsi. Yang pertama yaitu digunakan untuk memantau fungsi dari ginjal, kemudian fungsi hati, dan juga untuk mengetahui kesehatan jantung. Ini terkait dengan parameter kalium, magnesium, dan juga kalsium. Selain itu, pemeriksaan elektrolit juga bisa digunakan untuk memahami gejala yang sulit dijelaskan seperti lemas, lelah, kemudian kurang nafsu makan, ataupun pusing. Dan di sini kami, PT Gandasari Eka Satya, mengimport dan mendistribusikan alat elektrolit merek SmartLab dari USA. Dan untuk tampilan alatnya kurang lebih seperti pada layar Bapak Ibu dengan detail produk sebagai berikut. SmartLab Plus sudah menggunakan metode ISE atau Ion Selective Electrode. Kemudian tersedia 5 pilihan parameter, yaitu natrium, kalium, kalsium, klorida, dan juga litium. Kemudian dengan sampel yang bisa digunakan, yaitu sampel serum, darah heparin, plasma heparin, dan juga urin. Kemudian untuk volume sampelnya di sini 95 mikron dengan waktu pengukuran yang cukup singkat, yaitu 28 detik sampai dengan 30 detik. Selain itu, alat ini juga sudah bisa terkonek dengan LIS, Wi-Fi, dan juga 4 port USB.
Kemudian sudah memiliki tampilan LCD touchscreen dengan ukuran 5 inch dan memiliki kapasitas penyimpanan data yang cukup banyak, yaitu 40.000 data. Itu nanti terbagi menjadi 10.000 data untuk hasil pengukuran dan 30.000-nya itu untuk masing-masing quality control baik dari level 1, level 2 dan juga level 3. Kemudian untuk range parameter pada alat Smart LED Plus ini juga bermacam-macam menyesuaikan dari tipe sampel, baik untuk sampel serum, plasma maupun untuk sampel urin. Selanjutnya terkait perawatan atau bagaimana maintenance dari alat Smart LED Plus ini, itu yang pertama bisa dilakukan perawatan harian, yang mana nanti analis bisa melakukan pencucian harian dan juga conditioning. Di sini menggunakan reagen ISA cleaning dan juga electrode conditioning cleaning, seperti pada layar Bapak Ibu. Kemudian di setiap minggunya, per minggunya, itu bisa membersihkan fill port dan juga membersihkan sampel probe. Untuk setiap bulannya, 1 bulan, itu melakukan pembersihan reference electrode housing, dan untuk 3 bulannya, itu melakukan pergantian elektroda lithium dan juga peristaltik pump tubing. Selanjutnya, per 6 bulan, yaitu melakukan pergantian elektroda kalium, fluoride, dan juga kalsium. Dan untuk 1 tahunnya, itu melakukan pergantian main tubing harness dan juga pergantian elektroda natrium dan reference electrode. Kemudian, selain melakukan perawatan, itu juga pastinya akan melakukan yang namanya quality control. Dan kami memiliki 3 level quality control, level 1, level 2, dan juga level 3, yang memiliki masa expired yang sangat panjang dan bisa digunakan untuk beberapa instrumen yang lainnya. Selain quality control, ini yang menjadi kunci hidupnya suatu alat atau suatu mesin, yaitu reagen. Di sini ada fluid pack, di mana satu fluid pack ini bisa digunakan untuk 900 cycling dengan masa expired yang sangat panjang dan juga bisa stabil sampai habis. Jadi untuk alat Smart LED Plus ini dia hanya menggunakan satu macam reagen, fluid pack. Jadi di dalam fluid pack ini terdapat standar A, standar B, dan juga standar C. Dan nanti untuk limbahnya juga akan masuk kembali ke fluid pack ini. Seperti itu. Kemudian di sini juga tertampil untuk menu utama pada alat. Di sini ada menu untuk kalibrasi, kemudian menu untuk mengetahui hasil pasien, dan di sini juga terdapat menu pack status, yang mana menu pack status ini bisa digunakan Bapak Ibu untuk mengetahui status atau kondisi dari fluid pack, seperti untuk mengetahui sisa volume atau jumlah reagen yang sudah digunakan, kemudian juga untuk mengetahui expired dari fluid pack atau dari reagen. Kemudian di sini juga tertampil untuk menu pengukuran sampel. Jadi nanti untuk parameter yang dipilih itu otomatis akan tertampil juga pada layar. Dan nanti juga bisa dipilih untuk jenis sampel yang akan di-running. Di sini ada pilihan untuk run serum, urin, dan juga kontrol dan standar. Kemudian ke bagian-bagian daripada alat Smart LED Plus. Untuk di bagian belakang, Bapak Ibu di sini sudah ada sambungan untuk USB, dan USB sendiri di sini bisa digunakan untuk sambungan barcode eksternal ataupun bisa juga untuk disambungkan dengan keyboard seperti itu. Kemudian bisa disambungkan dengan LIS dan ada sambungan untuk Wi-Fi-nya. Nah, untuk di bagian sampingnya itu tempat untuk memasukkan fluid pack atau reagen dari Smart LED Plus. Kemudian untuk tampilan di bagian depannya dan juga di bagian dalamnya, di sini terdapat LCD touchscreen, kemudian sudah dilengkapi juga dengan printer internal. Kemudian ketika cover depannya itu kita buka Bapak Ibu, itu juga nanti bisa langsung melihat elektroda, kemudian pinch valve, dan juga sampel probe
dan juga probe support-nya. Nah, ini untuk probe support, kemudian sampel probe ini yang akan kita lakukan perawatan atau maintenance setiap hari atau setiap minggunya. Selanjutnya di sini juga tertampil untuk gambar dari elektroda. Ini sebagai contoh elektroda natrium, litium, dan juga elektroda referring. Kemudian di sini nanti bisa dipilih Bapak Ibu untuk pilihan dari parameternya. Di sini tersedia 4 pilihan parameter. Bisa dipilih untuk natrium, kalium, kalsium, klorat, atau litium. Dan nanti juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu di laboratorium, di rumah sakit. Kalau misalkan hanya diperlukan 3 parameter, nanti kita bisa adjust atau bisa kita setting hanya 3 parameter yang elektrodanya kita pasang di alat. Nanti untuk yang tempat yang kosongnya ini, kita isi dengan elektroda dummy atau elektroda kosong. Seperti itu. Nah, itu tadi untuk yang penjelasan secara keseluruhan, baik terkait bipolar maupun juga terkait pemeriksaan elektrolit sampai dengan alat elektrolit SmartLab Plus dari PT Gandasari Eka Satya. Nah, untuk kesimpulannya sendiri di sini yang dapat kami unggulkan yang menjadi keunggulan produk maupun keunggulan perusahaan Bapak Ibu, di mana untuk keunggulan produk sendiri, alat SmartLab Plus di sini sudah tersedia untuk parameter litium yang ternyata parameter litium ini juga berperan cukup cukup penting untuk penderita bipolar. Selain itu juga memiliki waktu analisis yang singkat yaitu 28 sampai 30 detik atau bisa diestimasikan 120 sampel per jam. Kemudian memiliki 2 instrumen mode yaitu untuk mode human dan juga untuk mode vet atau mode hewan. Jadi alat SmartLab Plus ini bisa juga digunakan untuk parameter veteriner. Nanti tinggal di switch saja di instrumen mode-nya. Seperti itu. Kemudian tentunya alat ini sudah LCD touchscreen jadi mempermudah dalam penggunaan. Kemudian juga memiliki data penyimpanan yang cukup banyak yaitu 40.000 data dan sudah terkonek dengan LIS, Wi-Fi, dan juga USB. Nah, selain itu, alat ini juga bisa kita remote jarak jauh. Jadi itu cukup membantu mungkin tim lapangan ya dalam mengetahui nanti kondisi alat seperti apa. Kemudian untuk keunggulan dari sisi perusahaan sendiri, Bapak Ibu, kami memiliki jaminan after sale service yang mana nantinya kami akan melakukan maintenance rutin dan juga refresh training produk secara berkala. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kami memiliki tim sales marketing, kemudian tim produk dan juga tim teknisi yang nantinya akan membantu menghandle kendala yang dialami Bapak Ibu. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu tadi ya materi kita pada acara waktunya mini webinar sore hari ini terkait pentingnya pemeriksaan litium untuk kesehatan mental bipolar. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu juga yang sudah berkenan hadir atau berkenan mengikuti sampai sesi presentasi selesai. Dan untuk acara selanjutnya saya kembalikan ke Mas Zidan. Ya, terima kasih Mbak Farah atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Insightful sekali ya Mbak Farah ya. Nah, saya ingin menyimpulkan sedikit nih Mbak Farah. Nanti kalau kurang bisa ditambahkan ya Mbak Farah ya. Jadi untuk alat SmartLab ini selain bisa mengeluarkan hasil pemeriksaan K, Na, Ca, dan Cl juga dapat mengeluarkan parameter litium. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi seluruh peserta, apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat menulis pertanyaannya pada kolom chat dengan format nama, garis miring instansi, garis miring pertanyaannya. Atau dapat berinteraksi langsung dengan narasumber kita hari ini dengan cara raise hand terlebih dahulu, kemudian setelah dipersilahkan dapat open mic dan ditanyakan pertanyaannya. Nah, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, saya ingin mengingatkan kembali untuk seluruh peserta dapat mengisi absensi yang telah kami kirimkan pada kolom chat. Nah, ini sudah masuk beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat, Mbak Farah.
Kita mulai ya untuk sesi tanya jawabnya ya. Oke, untuk untuk pertanyaan pertama ini Mbak Farah. Pertanyaan dari Mbak Ayu, UNAS Jakarta. Untuk pertanyaannya, dari beberapa jenis sampel yang dapat diukur di alat Smart Lab, sampel apa yang paling bagus, Mbak Farah? Oke, baik Mas Zidan, menjawab pertanyaan tersebut ya Mas ya. Tadi yang pertama ada terkait berapa parameter ya Mas ya yang bisa diukur di alat Smart LED Plus. Jadi untuk alat Smart LED Plus ini dia menyediakan 5 pilihan parameter dan itu bisa dipilih 4 parameter untuk di alat Smart LED Plus. Jadi ada 4 parameter yang bisa diukur di alat Smart LED Plus Mas Zidan. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, boleh tolong dibacakan ulang Mas Zidan? Tadi untuk jenis sampel, Mbak Farah. Jenis Oh ya. sampel yang dapat diukur pada alat Smart Lab, itu kan ada beberapa tuh, Mbak Farah. Nah, untuk sampel yang paling bagus itu apa, Mbak Farah? Oke, untuk jenis sampel yang paling bagus itu sebenarnya semuanya bagus ya Mas Zidan ya. Cuman memang untuk customer itu paling banyak menggunakan sampel serum untuk pemeriksaan elektrolit gitu. Sampelnya serum, begitu ya, Mbak Farah? Iya, betul. Itu yang sejauh ini digunakan oleh customer dari kami, Mas. Itu menggunakan sampel serum. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada Pak Abimayu, Atem RSUD Sunan Kalijaga. Untuk pertanyaannya, maksud dari 900 cycle itu bagaimana? Lalu apa bisa sampai 900 sampel per pack reagennya? Oh, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk yang dimaksud dengan 900 cycle atau cycling itu sendiri adalah reagen yang melewati sensor. Jadi itu 900 cycling itu sudah termasuk dengan cleaning, kemudian kalibrasi. Jadi 900 cycling itu beda dengan sampel seperti itu, Bapak. Jadi 900 cycling itu yang dimaksud adalah setiap reagen yang melewati si sensor itu disebutnya sebagai cycle atau dengan sebagai cycling. Nah, itu bisa menghitung sampai dengan 900. Nah, untuk software yang sebelumnya di alat Smart Lab itu untuk pack statusnya itu dia tertampilnya cycle, jadi jumlah cycle-nya. Kemudian nanti kalau misalkan terpotong nanti di pack statusnya dia akan berkurang secara otomatis seperti itu. Tetapi untuk kemarin, untuk update software yang terbaru, untuk pack status, untuk fluid pack itu tidak lagi tersedia mungkin jumlah 900-nya atau jumlah cycling-nya, tapi yang tertampil adalah volume daripada reagennya, seperti itu. Oke, baik Mbak Farah. Apakah Dan sudah cukup menjawab, Bapak Abimayu ya tadi ya? ya betul dari pertanyaan Pak Abimanyu. Oke, sudah cukup menjawab ya Pak Abimanyu. Masuk ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ibu Jessica dari Universitas Setiabudi. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara membedakan bahwa individu mengalami bipolar, maksud saya, dengan individu yang sedang mengalami MUDI pada umumnya? Nah, kalau untuk mengetahuinya sendiri itu biasanya juga terkait dengan klinisinya masing-masing seperti itu Mas Zidan. Jadi yang untuk mengetahui apakah pasien tersebut bipolar ataupun tidak nanti dari klinisinya. Kemudian untuk bipolar itu kan terkait dengan suasana hati. Nah, tadi kan terkait untuk suasana hati ternyata ada beberapa kandungan, yaitu tadi kandungan litium yang disebutkan, di mana kandungan litium ini studi menyebutkan dia sebagai penstabil suasana hati. Nah, makanya untuk mengetahui kadar litium yang tepat, yang sesuai dengan nanti penderita, itu baru dilakukan pemeriksaan untuk yang litium. Oke. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaan sudah cukup banyak ya, Kak.
di kolom chat ini. Masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yayu Dwi, ATLM RS Win. Untuk pertanyaannya, berapa batas linearitas alat yang dapat membaca sampel low maupun high? Oke, baik untuk Bu Yayu. Di sini untuk linearitas nanti mungkin dapat kami sampaikan secara personal ya Bu ya untuk linearitas nanti kami kirimkan untuk data pendukungnya. Seperti itu. Ibu Yayu dari Rumah Sakit UIN ya? Betul, Mbak Farah. Oh iya, baik siap-siap Bu. Nanti untuk data pendukungnya izin saya follow up lebih lanjut ya Bu ya. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Nuradiani Hidayah. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya bacakan satu pertanyaan dulu ya, Mbak Farah. Ya, baik Mas Untuk Zidan. pertanyaan yang pertama, apakah sudah banyak yang menggunakan alat ini untuk pemeriksaan litium? Oke, baik. Terima kasih, Mas Zidan. Jadi untuk sampai saat ini belum ada, tetapi sedang direncanakan untuk pemeriksaan litium menggunakan alat smart light. Seperti itu, Mas. Jadi memang kalau untuk selama ini pemeriksaan yang hanya dilakukan ya hanya pemeriksaan yang biasa ya, Mas ya. Pemeriksaan elektrolit biasa, natrium, kalium, kalsium, kloret, seperti itu. Nah, untuk litium ini baru direncanakan akan digunakan. Seperti itu. Oke, Mbak Farah. Nah, masuk ke pertanyaan yang kedua nih, untuk berkaitan dengan ketersediaan stok nih. Nah, untuk pertanyaannya, untuk elektroda litium, apakah ketersediaan stok elektroda litium aman? Apakah perlu inden terlebih dahulu? Ini Mbak Farah. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya. Jadi untuk ketersediaan tidak hanya mungkin untuk elektroda litium, jadi untuk ketersediaan consumable lainnya, elektroda yang lainnya, kemudian reagen, cleaning, quality control, alhamdulillah sampai detik ini itu untuk stok reagen itu selalu aman seperti itu, Mas. Oke, nah pertanyaan terakhir dari Nuradiani Hidayah. Jika elektroda litium akan digantikan dengan elektroda Ca, apakah perlu merubah settingan alat atau setelah pergantian elektroda bisa langsung digunakan untuk pemeriksaan sampel seperti itu, Mbak Farah? Mohon maaf Mas Zidan, boleh diulang pertanyaannya? Nah, untuk pertanyaannya, jika elektroda litium ini diganti dengan elektroda Ca, apakah bisa langsung digunakan untuk pemeriksaan sampel atau perlu setting terlebih dahulu? Oke, jadi untuk nanti perubahan dari mungkin parameter litium ke parameter Ca itu nanti kita perlu setting terlebih dahulu Mas di menunya sebelum digunakan seperti itu. Oke, Mbak Farah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Febri di Medan, untuk pertanyaannya, eh, selain flip pack, apakah ada reagen yang perlu dibeli secara rutin, Mbak Farah? Oke, baik Mas. Untuk itu pertanyaan mungkin yang juga cukup penting. Jadi untuk consumable yang lain selain fluid pack atau selain reagen yang mungkin perlu dibeli, itu yang pertama ada cleaning yang tadi saya sebutkan. Yang cleaning itu dilakukan setiap hari, setiap pagi biasanya. Itu ada cleaning solution, kemudian juga ada conditioning cleaning, kemudian selain itu juga ada elektroda. Elektroda tadi yang harus diganti baik setiap 3 bulan untuk litium, 6 bulan dan juga 1 tahun. Kemudian juga ada reference elektroda housing, kemudian juga ada QC. Nah itu BHP yang nanti perlu disiapkan atau perlu dibeli selain fluid pack. Seperti itu Mas Didan. Kemudian ada Oke, juga untuk terkait printer papernya gitu Mas. Itu kan alatnya sudah include dengan printer paper dengan printer internal maaf. Jadi perlu BHP yaitu printer paper. Itu juga perlu disiapkan. oke, baik. Terima kasih, Mbak Farah. Masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Zalfa di RS Soekarjo. Untuk pertanyaannya,
kontrol jika sudah dibuka, apakah bisa digunakan kembali atau bagaimana cara penyimpanannya, Mbak Farah? Oke, baik. Terima kasih Ibu Zalfa dari Rumah Sakit Sukoharjo tadi ya. Untuk pertanyaannya terkait quality control. Jadi untuk quality control ini dia expirednya itu sampai dengan kisaran 2 tahun. 2 tahun dan itu bisa digunakan lagi setelah kita patahkan ampulnya. Jadi sebelum dibuka itu 2 tahun dan setelah dibuka itu bisa disimpan di suhu kulkas 2 sampai 8 derajat Celcius sampai 3 sampai 5 hari. Itu masih stabil. Seperti itu, Ibu. Oke, berarti bisa disimpan di suhu kulkas ya, Mbak Farah ya? Iya, betul, Mas. Suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Seperti QC pada umumnya ya, Mas Zidan ya. Iya. Baik, beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Baim Pratama dari Poltekkes Bandung. Untuk pertanyaannya, sampel urin apakah memerlukan diluent khusus, Mbak Farah? Oke, baik. Terima kasih Pak Baim dari Bandung ya. Jadi untuk sampel urin itu betul sekali dia memerlukan diluent khusus. Yaitu diluent khususnya nanti juga bisa dipesan ke kami, ke PT Gendasari. Dan itu untuk sampel urin dia memang perlu perlakuan khusus. Jadi ada perlu memang pencampuran antara sampel urin dan juga diluent 1:2. Satunya untuk sampel urin, duanya untuk yang diluennya, seperti itu. Dan untuk sampel urin, itu untuk parameter kalsium dan juga litiumnya dia tidak bisa terukur, seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab, Pak Baim? Mungkin bisa memberikan reaksinya. Baik, jika nanti dirasa belum jelas, bisa menghubungi tim kami yang ada di Bandung. Seperti itu ya, Pak Baim. Masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Ibu Sisil di Palembang. Untuk pertanyaannya tentang stabilitas reagen. Nah, ini stabilitas reagennya berapa lama, Mbak Farah? Baik, terima kasih Ibu Sisil. Jadi untuk stabilitas reagen itu nanti mungkin lebih detailnya bisa dicek tadi ya di pack status untuk mengetahui stabilitas reagen. Tapi untuk sebelum dipasang di alat itu stabilitasnya kita cukup panjang ya untuk reagennya. Itu hampir sama dengan QC, itu kisaran 2 tahun. Kemudian nanti untuk stabilitasnya setelah dia dipasang di alat itu 2 minggu atau 14 hari, seperti itu. Oke, Mbak Farah. Nah, mungkin selanjutnya ya ini pertanyaan terakhir pada sesi tanya jawab kali ini. Pertanyaan dari Ibu Resa di Jakarta Barat. Untuk pertanyaannya yaitu kapan dilakukan cleaning, Mbak Farah? Oke, baik Mas Zidan, pertanyaan dari Ibu Resa terkait dengan kapan dilakukannya cleaning. Jadi untuk cleaning itu dilakukan setiap hari, itu setiap pagi. Seperti itu Ibu Resa. Jadi setiap pagi, setiap harinya itu melakukan cleaning dengan 2 cairan cleaning tadi, cleaning solution dan juga conditioning cleaning. Seperti itu. Baru setelah itu melakukan untuk quality control dan juga kalibrasi. Kalau misalkan ternyata semuanya sudah masuk range, hasilnya sudah bagus, baru dilakukan untuk pengukuran sampel. Seperti itu, Ibu Resa. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih kembali Ibu Resa. Sudah terjawab semua ya untuk pertanyaan pada webinar kali ini. Yaitu selanjutnya, jika sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya tutup dan saya akhiri sesi tanya jawab kali ini. Seperti itu ya. Nah, Baik. selanjutnya sesi yang paling ditunggu-tunggu yaitu pembagian hadiah. Nah, akan kami pilih untuk pemenang dari pertanyaan yang paling menarik pada sesi kali ini, yaitu kira-kira siapa ya yang akan mendapatkan hadiahnya? Sebentar.
Untuk pemenang pada pertanyaan yang paling menarik pada webinar kali ini yaitu selamat kepada Nur Adiani Hidayah. Selamat kepada Nur Adiani Hidayah. Mungkin untuk Bapak atau Ibu Nur Adiani Hidayah bisa menghubungi kami untuk konfirmasi alamat agar kami dapat mengirimkan hadiahnya. Serta satu lagi nih, ada satu pemenang lagi nih. Siapa ya kira-kira? Pemenangnya adalah dari selamat kepada Pak Agung dari PT Rahayu. Selamat kepada Pak Agung. Apakah masih mengikuti webinar? Nah, baik. Bagi pemenang dapat menghubungi kami pada nomor yang sudah tertera untuk konfirmasi pemenang dan untuk mengirimkan alamat agar kami dapat mengirimkan hadiah pada webinar kali ini. Ya, selamat kepada para pemenang di kesempatan webinar kali ini. Bagi yang belum beruntung, terus ikuti acara WMW atau waktunya mini webinar selanjutnya. Nah, saya ingin menyimpulkan. Oke, saya konfirmasi kembali ya untuk pemenang tadi. Untuk untuk Nur Adiani Hidayah, apakah masih bergabung dengan kami di webinar kali ini? Masih, oke. Nah, selanjutnya kepada Pak Agung dari PT Rahayu, apakah masih bergabung dengan kami? Saya konfirmasi. Oke, masih ada semua ya, berarti sudah fix ini pemenangnya dari dua pemenang ini, seperti itu ya. Oke, selanjutnya saya ingin menyimpulkan dari pemaparan materi di atas, yaitu salah satu kandungan yang paling banyak digunakan untuk mengobati gangguan bipolar adalah litium. Dalam membantu mengetahui kadar litium dalam tubuh seseorang termasuk pada penderita bipolar, diperlukan pemeriksaan litium yang bisa diketahui dengan pemeriksaan elektrolit. Nah, dengan menggunakan alat elektrolit SmartLab, kebutuhan pemeriksaan elektrolit termasuk litium di laboratorium dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selain pemilihan jenis parameter yang beragam, serta waktu analisis yang sangat singkat, SmartLab bisa digunakan untuk veterinary. Nah, itu tadi merupakan kesimpulan dari penyampaian materi kita hari ini ya. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara mini webinar kali ini sebagai sesi terakhir yaitu foto bersama. Boleh dong untuk seluruh peserta dapat menyalakan kameranya terlebih dahulu. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke, untuk slide pertama terlebih dahulu, saya hitungin ya. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Kita beralih ke slide kedua. Oke, untuk siap-siap untuk slide kedua, saya hitungin. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih foto bersama sudah dilaksanakan. Sedikit kami informasikan untuk acara WMW atau waktunya mini webinar selanjutnya, kami akan membahas mengenai pemeriksaan HPV. Nah, WMW selanjutnya akan dilaksanakan sekitar pada bulan Februari. Agar tidak ketinggalan informasi terkini mengenai WMW atau waktunya mini webinar, pantau terus Instagram kami di @gandasari ekasatya.
Nah, baik, terima kasih semuanya. Semoga ilmu yang didapatkan dapat didapatkan pada webinar kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jika seluruh peserta ingin mendapatkan penjelasan kembali serta mendapatkan penawaran terbaik dari kami mengenai produk elektrolit Smart Light, dapat menghubungi tim kami yang berada di daerah Bapak Ibu masing-masing atau dapat menghubungi call center kami di 0811 13607424. Saya ulangi lagi, dapat menghubungi kami di call center kami di 0811 13607424. Baik, kami seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Mbak Faradila Mai Cantikawati selaku narasumber hari ini. Dan tentunya kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta waktunya mini webinar PT Gandasari Eka Satya yang telah mengikuti dari awal hingga berakhirnya acara. Kami ingin mengingatkan kembali untuk seluruh peserta mini webinar untuk dapat mengisi absensi yang telah kami kirimkan pada kolom chat untuk materi dan sertifikat waktunya mini webinar kali ini akan kami kirimkan pada email yang tercantum pada saat pengisian absensi. Baik, saya tutup dan saya akhiri mini webinar kali ini. Sampai bertemu kembali di acara waktunya mini webinar selanjutnya. Terakhir, pantun dari saya, beli Smart Light di Gandasari. Pelayanannya bagus, terbukti. Saya Zidan Baral, aku MC, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Keren, Zidan. Terima kasih.